Hidup revolusi. Sejarah memberi bukti banyak tentang makna krusial dari kerjasama berskala besar. Kemenangan hampir pasti selalu jatuh pada mereka yang mampu bekerja sama lebih baik, tidak hanya dalam pertarungan antara Homo sapiens dan binatang lain, tetapi juga dalam konflik antar kelompok manusia. Demikianlah Romawi menaklukkan Yunani, bukan karena Romawi memiliki otak yang lebih besar atau lebih pintar dalam teknik membuat alat, melainkan karena mereka mampu bekerja sama lebih efektif. Sepanjang sejarah, angkatan perang yang disiplin dengan mudah menghabisi gerombolan-gerombolan taktik organisasi, dan elite-elite yang bersatu mampu mendominasi masa yang tak teratur. Pada 1914 misalnya, 3 juta bangsawan, pejabat dan pebisnis Rusia berkuasa atas 180 juta petani dan buruh. Elite Rusia tahu bagaimana bekerja sama dalam membela kepentingan bersama, sedangkan 180 juta rakyat biasa tak mampu melakukan mobilisasi secara efektif. Jelas, banyak dari upaya elite itu difokuskan pada memastikan bahwa 180 juta rakyat di bawah tidak akan pernah belajar untuk bekerja sama dalam rangka menggalang sebuah revolusi. Jumlah tidak pernah cukup. Revolusi biasanya diciptakan oleh jaringan kecil agitator, bukan oleh massa. Jika Anda ingin melancarkan sebuah revolusi, jangan tanya diri sendiri, berapa banyak pendukung saya yang mampu berkolaborasi secara efektif? Revolusi Rusia akhirnya meletus bukan ketika 180 juta petani bangkit melawan Tsar, melainkan ketika segelintir orang komunis menempatkan diri di tempat yang tepat pada saat yang tepat. Pada 1917, dalam masa ketika kelas atas dan kelas menengah Rusia hanya berjumlah paling sedikit 3 juta orang, Partai Komunis hanya memiliki 23.000 anggota. Meskipun demikian, orang-orang komunis itu berhasil merebut kekuasaan dari Imperium Rusia yang besar karena mereka terorganisasi dengan baik. Ketika otoritas di Rusia tergelincir dari tangan jompo Tsar dan tangan-tangan rapuh pemerintahan Provinsi Kerensky, orang-orang komunis merebutnya dengan sigap, menggenggam kekuasaan seperti seekor bulldog menguncikan rahangnya pada sebongkah tulang. Orang-orang komunis tak melepaskan genggamannya atas kekuasaan itu hingga akhir 1980-an. Organisasi yang efektif membuat mereka mampu mempertahankan kekuasaan selama 8 dekade dan akhirnya runtuh karena organisasi rusak. Pada 21 Desember 1918, Nicolae Ceausescu, diktator komunis Rumania, mengorganisasi demonstrasi dukungan massa di pusat Bukares. Dalam beberapa bulan sebelumnya, Uni Soviet menarik dukungannya pada rezim-rezim komunis Eropa Timur. Tembok Berlin runtuh dan revolusi melanda Polandia, Jerman Timur, Hungaria, Bulgaria, dan Cekoslovakia. Ceausescu sudah berkuasa di Rumania sejak 1965, yakin dia mampu menghadapi tsunami itu sekalipun kerusuhan menentang dirinya meletus di kota Timisoara pada 17 Desember. Dalam salah satu langkah balasan, Ceausescu merancang
aksi massa di Bukares untuk membuktikan kepada rakyat Rumania dan seluruh dunia bahwa mayoritas penduduk masih mencintai dia atau paling tidak takut kepadanya. Aparat partai yang mulai riot memobilisasi 80.000 orang untuk mengisi alun-alun pusat kota, dan warga di seluruh Rumania diperintahkan untuk menghentikan aktivitas mereka dan memantau siaran radio dan televisi. Kepada massa yang bersorak dan tampak antusias, Sesu naik ke balkon dan menghadap ke alun-alun, seperti yang sudah sering dia lakukan selama puluhan dekade sebelumnya. Diapit istrinya Elena, para pejabat partai terkemuka, dan rombongan pengawal Sesu mulai menyampaikan salah satu pidato membosankan yang menjadi andalannya. Selama 8 menit, dia memuji kejayaan sosialisme Rumania, tampak sangat bangga pada dirinya saat massa bertepuk secara mekanis. Dan ada sesuatu yang salah. Anda bisa lihat sendiri di YouTube, cari saja pidato terakhir Sesu dan lihat saja sejarah beraksi. Klip YouTube menunjukkan Sesu memulai kalimat baru yang panjang mengatakan, "Saya ingin berterima kasih kepada penggagas dan penyelenggara event besar di Bukares ini, mengingat ini adalah sebuah." Lalu dia terdiam, matanya membelalak dan membeku tak percaya. Dia tidak pernah menyelesaikan kalimat itu. Anda bisa lihat bahwa dalam sepersekian detik, bagaimana seluruh dunia runtuh. Seseorang di tengah khalayak menyoraki. Orang masih berdebat hingga hari ini siapa orang pertama yang menyoraki. Kemudian ada yang lain menyoraki, dan yang lain lagi, dan yang lain lagi, dan dalam beberapa detik, massa mulai bersuit-suit, berteriak kasar dan meneriakkan Timisoara, Timisoara. Semua ini terjadi dalam siaran langsung televisi Rumania saat 3/4 penduduk duduk terpaku di depan layar, jantung mereka berguncang keras. Polisi rahasia yang terkena diam, Securitate, langsung memerintahkan siaran dihentikan. Tetapi kru televisi membangkang. Juru kamera mengarahkan kamera ke arah langit sehingga pemirsa tak bisa melihat kepanikan di kalangan para petinggi partai di balkon, tetapi juru suara tetap merekam dan teknisi melakukan transmisi. Seluruh Rumania mendengar massa meneriaki, sementara Sesu berteriak, "Halo, halo, halo," seakan-akan masalahnya ada pada mikrofon. Istrinya Elena mulai menghardik audiens, "Tenang, tenang," sampai Sesu kembali dan membentaknya, "Masih langsung di televisi, kamu yang tenang." Sesu berusaha menenangkan massa yang kegirangan di alun-alun, memohon kepada mereka, "Kamrat, kamrat, tenang kamrat," tetapi kamrat tak mau tenang. Rumania komunis rontok ketika 80.000 orang di alun-alun pusat Bukares menyadari mereka jauh lebih kuat ketimbang si pria tua bertopi bulu di balkon. Namun yang benar-benar mengejutkan bukanlah momen ketika sistem itu runtuh, melainkan fakta bahwa ia berhasil bertahan selama beberapa dekade. Mengapa revolusi begitu jarang? Mengapa massa terkadang bertepuk tangan dan bersorak selama berabad-abad? Melakukan apa saja yang diperintahkan pria di atas balkon, walaupun mereka secara teori bisa maju kapan saja dan memotong-motongnya. Sesu dan para kroninya mendominasi 20 juta rakyat Rumania selama 4 dekade karena mereka memenuhi 3 kondisi. Pertama, mereka menempatkan aparatur komunis yang loyal di bawah kendali jaringan kerjasama seperti angkatan bersenjata, serikat buruh, dan bahkan asosiasi olahraga. Kedua, mereka mencegah terciptanya organisasi tandingan, entah itu politik, ekonomi maupun sosial, yang bisa menjadi basis kerjasama anti-komunis. Ketiga,
Mereka mengandalkan dukungan sesama partai komunis di Uni Soviet dan Eropa Timur. Meskipun sesekali muncul ketegangan, partai-partai ini saling membantu pada saat-saat dibutuhkan atau paling tidak menjamin bahwa tidak ada pihak luar melonggok ke surga sosialis. Dalam kondisi semacam itu, meskipun dengan segala kesulitan dan penderitaan yang ditimpakan kepada mereka oleh elite penguasa, 20 juta rakyat Rumania tak mampu mengorganisasi oposisi yang efektif. Sesu baru jatuh dari kekuasaan begitu ketika kondisi tadi tak lagi tegak. Pada akhir 1980-an, Uni Soviet menarik perlindungannya dan rejim-rejim komunis mulai berjatuhan seperti domino. Terhitung sejak Desember 1989, Sesu tak bisa mengharapkan bantuan dari luar. Malah sebaliknya, revolusi-revolusi di negara terdekat memberi angin kepada oposisi lokal. Partai komunis sendiri mulai pecah menjadi kubu-kubu yang saling bertikai. Kalangan moderat berharap bisa menyingkirkan Sesu dan memprakarsai reformasi sebelum terlalu terlambat. Dengan menyelenggarakan demonstrasi di Bukares dan menyiarkannya secara langsung di televisi, Sesu sendiri justru menyediakan peluang sempurna bagi kalangan revolusioner untuk menemukan kekuatan mereka dan menggalang kekuatan melawan dia. Cara apa lagi yang lebih tepat untuk menyebarkan revolusi ketimbang menunjukkannya di televisi? Tetapi ketika kekuasaan tergelincir dari tangan-tangan para penyelenggara ceroboh di atas balkon, ia tidak jatuh ke massa di alun-alun. Meskipun berjumlah banyak dan antusias, massa tidak tahu cara mengorganisasi diri. Karena itu, sebagaimana terjadi di Rusia pada tahun 1917, kekuasaan jatuh ke tangan sekelompok kecil pemain politik yang asiknya hanyalah organisasi yang bagus. Revolusi Rumania dibajak oleh kelompok yang menamakan diri Front Penyelamatan Nasional yang sesungguhnya selubung sayap moderat Partai Komunis. Front itu tak punya ikatan real dengan massa demonstran. Kelompok tersebut diawaki oleh para pejabat tingkat menengah dan dipimpin oleh Ion Iliescu, seorang bekas anggota Komite Sentral Partai Komunis dan pernah menjadi kepala Departemen Propaganda. Iliescu dan para kamratnya di Front Penyelamatan Nasional membangun citra baru sebagai politisi demokratis yang pada setiap kesempatan bertemu mikrofon memproklamirkan bahwa mereka adalah pemimpin revolusi, kemudian menggunakan pengalaman panjangnya dan jaringan kroninya untuk mengambil alih kekuasaan negara dan mengantongi sumber dayanya. Dalam kekuasaan komunis Rumania, hampir segalanya dimiliki oleh negara. Rumania demokratis segera memprivatisasi aset-asetnya, menjual dengan harga miring kepada ekskomunis yang sendirian memahami apa yang sedang terjadi dan berkolaborasi untuk saling melindungi kepentingan sesamanya. Perusahaan-perusahaan pemerintah yang dikuasai oleh infrastruktur nasional dan sumber daya alamnya dijual ke para bekas pejabat komunis dengan harga cuci gudang, sementara aparat partai lainnya membeli rumah-rumah dengan harga recehan. Ion Iliescu terpilih menjadi presiden Rumania, sedangkan rekan-rekannya menjadi menteri, anggota parlemen, direktur bank, dan multi-jutawan. Elite baru Rumania yang menguasai negara sampai hari ini terdiri dari kebanyakan bekas komunis dan keluarga mereka. Masa yang mempertaruhkan leher mereka dalam gerakan Timisoara dan Bukares. Puas dengan remah-remahnya karena mereka tidak tahu cara bekerja sama dan bagaimana menciptakan sebuah organisasi yang efisien untuk mengurus kepentingan mereka sendiri. Nasib serupa menimpa revolusi Mesir pada 2011. Apa yang dilakukan televisi di Rumania pada 1989
dilakukan Facebook dan Twitter pada 2011. Media baru itu membantu massa mengoordinasi aktivitas mereka sehingga ribuan orang membanjiri jalan-jalan dan lapangan pada saat yang tepat dan menggulingkan rezim Mubarak. Namun, menghadirkan 100.000 orang di lapangan Tahrir adalah satu perkara, sedangkan merebut mesin politik berjabat tangan di kamar belakang yang tepat untuk menjalankan negara secara efektif adalah perkara lain. Akibatnya, ketika Mubarak turun, para demonstran tidak bisa mengisi kekosongan. Mesir hanya memiliki dua institusi yang terorganisasi secara memadai untuk menguasai negara, militer dan Ikhwanul Muslimun. Karena itu, revolusi dibajak pertama oleh Ikhwanul dan akhirnya oleh militer. Para ekskomunis Romania dan para jenderal Mesir tidak lebih pintar atau bertangan lebih terampil ketimbang para diktator pendahulu mereka di Bukhares dan Kairo. Keunggulannya terletak pada kerjasama yang fleksibel. Mereka bisa bekerja sama lebih baik ketimbang massa, dan mereka bersedia menunjukkan fleksibilitas lebih besar ketimbang Sesu dan Mubarak.